Halo Pak Johan, apa kabarnya? Halo, Halo Pak. siang ke Ya, sehat ya Pak Connectpedia. Johan ya. Puji Tuhan sehat selalu. Tim Connectpedia Nah, sehat selalu ya. puji Tuhan sehat Sehat-sehat. semua Pak. Siap-siap. Nah, acara hari ini Pak, kita Connectpedia Visit. Hari ini mohon maaf nih Pak, kita nggak bisa datang ketemu Bapak ya. Kita adakan secara online via Zoom. Biasanya kita Connectpedia Visit langsung kunjungan ya Pak Marvin ya, ke lokasi Ya, teman-teman betul-betul. ya, ke Ya, kantor atau mungkin ke tokonya para partner atau member kita. Nah, kali ini kita mau bicara apa Pak Marvin dengan Pak Johan? Mungkin perkenalan singkat Pak Marvin, Pak Johan siapa, dari mana, perusahaan apa? ya mungkin untuk mengawali kita coba kenalan dulu nih. Mungkin bagi para connectivision yang belum kenal nih siapa nih Pak Johan, mungkin bisa di-share apa sih kesibukannya dan profilnya Pak Johan. Silakan Pak Johan kalau mau Oke. ngomong. Ya, Halo menyapa rekan-rekan sekalian. Connectivision. Oke, saya Silakan Pak. ulangi. Jadi, halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Johan. Bisnis yang saya jalani adalah Tribeka Digital. Jadi, saya dengan partner saya satu lagi, kita bergerak di bidang digital marketing. Jadi, mulai dari sosial media, dari platform digital seperti website, maupun digital ads, dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan marketing ataupun brand activation Anda. Jadi, kira-kira seperti itu sekilas untuk Tribeka Digital. Oke, terima kasih perkenalan singkatnya Pak Johan. Pak Johan ini Connectivision juga sering mengisi loh di acara kita, baik webinar maupun yang dulu waktu sebelum pandemi ya Pak Marvin ya. Kita undang Iya, beliau betul. mengisi acara topik Hmm, terkait sosial media, yaitu khususnya Instagram. Jadi ya. mungkin buat Bapak Ibu semua Connectivision yang pernah lihat ya wajah Pak Johan sudah pasti familiar. Nah, hari ini kita bincang santainya nih Pak, ngobrol-ngobrol singkat terkait sosial media. Betul ya Pak Marvin ya? Betul, Sharing betul, betul. digital marketing khususnya ini Pak. Siap-siap. Ya, Nah, silakan Pak Marvin. yang paling ngetren nih kan kan semua pandemi ini membuat semua orang di rumah sehingga orang pakai sosial media terutama untuk aktivitas marketingnya entah itu melalui Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat kan yang ngetren dalam beberapa bulan terakhir kan memang viral marketing dari sosial media, entah yang dilakukan oleh McD dan BTS melalui kampanyenya, kemudian ada kemarin minggu lalu kalau tidak salah ada trending topik ikoi-ikoyan dari influencer Arif Muhammad, kemudian Instagram juga ya itu ya. ya di Instagram, dan kemudian yang terbaru kan kemarin kita sempat ada emas Olimpiade dari Gracia Poli dan Apriani Rahayu, itu banyak sekali brand-brand yang ikut nimbrung. Nah, kalau mungkin pertama sih aku mau tanyain sih sebenarnya brand tuh berbuat apa sih di tengah-tengah ramenya sosial media, kan semuanya rame A, rame B. Nah, kita sebagai brand atau sebagai pemilik bisnis itu gimana? Mungkin ada tanggapan dari Pak Johan yang lebih expert di bidang sosial media ini. Oke, mungkin akan lebih enak kalau saya coba bawa mundur dulu. Jadi memang betul satu bahwa itu namanya riding the wave. Jadi kita bayangin semua pelaku bisnis kita itu kan seperti sesama peseluncur di dalam laut, di mana lautnya adalah lautan bisnis, lautan tren, lautan yang dimana isinya adalah audience atau dalam hari ini kita bilangnya user sosmed. Yang disebut riding the wave itu adalah apa sih ombak yang naik sekarang. Jadi ketika Indonesia berhasil mendapatkan medali emas, itu kan sebuah momen, sebuah wave yang sedang naik. Jadi brand itu bisa saja untuk mengikuti yang namanya wave ini. Jadi misalkan topiknya medali emas, mungkin memberikan ucapan selamat atau mungkin memberikan reward. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tahu ya, jadi Gracia dan partnernya itu banyak diberi semacam reward dari berbagai brand sampai ada yang ngasih rumah kalau tidak salah dari salah satu developer Betul, di betul. Jakarta. Nah, tapi kalau saya mau bahasnya begini, jadi mungkin kita harus setujukan dulu bahwa sebelum disebut riding the wave, kita harus tahu bahwa ekosistem ini namanya sosial media. Jadi kalau ngomong sosial media, basically kita tuh ngomong soal interaksi antar manusia, cuman bedanya tidak ketemu. Bedanya adalah di platform digital. Ya seperti saat ini yang kita lakukan ini, itu juga interaksi, cuman bedanya kalau sosial media sifatnya lebih ke arah mass. Dan memang tolak ukurnya adalah medianya. Jadi kalau di Instagram send foto, atau mungkin yang terbaru kan kita kayak TikTok dan kawan-kawan itu video. Media ini jadi alasan supaya kita bersosialisasi. Nah, kemudian yang dari situ, yang saya mau bahas adalah memang nature-nya bisnis itu sekarang itu adalah kolaborasi. Jadi ini
sangat bagus sekali kalau dibawa oleh Connectpedia karena kita tahu ya rekan-rekan kalau di Connectpedia itu goal kita adalah untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Itu adalah semangat yang diadopsi oleh semua brand saat ini. Jadi karena adanya kolaborasi, jadi antara dua atau lebih entitas di dalam internet atau sosmed ini itu akhirnya berusaha untuk saling menguatkan dengan mengeluarkan satu hal. Nah, dari kolaborasi tersebut keluarnya kayak McD BTS. Jadi mungkin kalau ngulik sedikit ya, McD itu fast food franchise dan kesannya tuh notabene United States, Amerika banget, burger, ayam goreng, American ayam goreng. Tiba-tiba collab dengan yang namanya BTS, sebuah icon K-pop idol, kita tahu itu very very Asian ya, yang kekinian banget. Nah, itu kok bisa ketemu, kok bisa jalan. Nah, itu bukannya value brandnya tuh enggak nyambung sama sekali. No, ini adalah eranya sekarang, eranya sosmed. Dengan warna kita masing-masing, kalau kita punya opportunity untuk collab, silakan maju dan gabung dan jalan. Jadi McD BTS itu adalah bukti yang besar banget, dua brand besar banget jalan. Nah, bagaimana dengan brand-brand di sekitarnya? Itu yang namanya riding the wave. Ada satu yang merintis wave gede, baik itu disengaja, McD BTS, maupun itu tidak disengaja, alami, organik, gold medal pertama. Nah, yang lain itu berusaha bisa ikut mendapatkan benefit dari momen-momen ini dengan cara oke, topiknya ini, yuk kita sekarang ngomong ini. Cuman range-nya bisa dari cuman memberikan congrats atau mungkin memberikan parodi-parodi singkatan BTS-nya sendiri-sendiri ataupun sampai kayak itu tadi memberikan reward bagi yang center of the wave ini. Tapi itu semua goalnya adalah satu, supaya audiens kembali relevan terhadap saya punya brand. Saya kira gitu sih Pak Marvin untuk soal rating the wave ini. Sih, menarik. Mungkin Pak Sandi ada tambahan? Oh, ini kalau riding the wave, kita kan berarti harus selalu update ya Pak ya, wave apa yang lagi terjadi. Oh Nah, iya. terkadang kecepatan misalnya tim digital kita, tim kreatif kita, kemudian keyakinan bahwa ini wave-nya bisa lama atau mungkin sekitar pendek, worth it nggak kita riding the wave ini, jangan-jangan cuma sependek. Nah, gimana ya Pak Johan ya untuk menyikapi itu Pak? Memberi keyakinan ya eksekusinya. Oke. Mungkin singkatnya ada dua. Jadi yang pertama adalah masing-masing brand, masing-masing usaha pasti punya misi. Dan selain punya misi, itu pasti punya yang namanya profil. Lawan bicara saya siapa sih? Yang biasanya beli barang saya siapa sih? Kalau saya misalkan adalah sebuah barang yang memang target audiensnya adalah ibu-ibu, terus kemudian kita memang harus ngikutin ya dikit-dikit ya yang ngetren apa sekarang. Kita kan juga ikut mempertimbangkan. Kalau yang ngetren misalkan adalah K-pop idol, misalkan adalah BTS. Nah, kita harus punya sedikit data dong. Ibu-ibu itu suka BTS enggak? Kalau suka, nyambung enggak kalau saya ngomong BTS? Kalau nyambung, berarti saya harus ngomong soal BTS juga. Karena topik BTS lagi rame, target audiens saya suka BTS, kayak muncul, hey guys, aku ngomong BTS juga nih, yuk dengerin sebentar. Nah, itu cara jalan cerita paling perfectnya. Ketika sebuah wave itu pasti klop dengan target saya, klop dengan yang saya mau, dan saya bisa ngomong sesuatu. Oh, ini mungkin sedikit tips ya. Nature-nya untuk berkonten dalam sosmed itu salah satunya yang utama adalah to give something. Jadi semua brand harus siap untuk giving something. Jadi entah itu dalam bentuk konteks, entah itu dalam bentuk bikin konten atau bikin promo apapun itu, you have to give something for them to listen to you. Jadi ketika kita tahu ada riding wave-nya siapa, apa, kita tahu target audiens kita siapa, maka pertanyaan besarnya adalah kita mau beri apa. Itu baru bisa jalan di sosmed. Mungkin jadi itu ada insentif ya Pak ya yang diberikan ya, entah itu berupa giveaway, hadiah merchandise atau apapun yang sifatnya menarik mereka untuk melihat kita, begitu ya Pak ya? Itu masuk ke alasan kedua. Jadi kembali, jangan lupa ke misi masing-masing brand. Anda punya misi jangka pendek apa? Anda punya misi jangka panjang apa? Memang kalau ada yang direct insentif seperti giveaway itu goalnya cepat. Jadi sesuatu yang cepat datang pasti juga cepat hilangnya. Jadi kalau kita main giveaway, kita harus sadar satu hal. Pasti kalau semakin menarik hadiah giveaway kita, orang-orang pasti senang, pasti banyak yang ikut. Tapi kita harus tahu, as soon as giveaway selesai, maka akan pasti sepi. Karena basically itu adalah sesuatu yang jaraknya sangat pendek. Sesuatu yang instan datangnya, pasti instan juga habisnya. Jadi kembalikan ke misi Anda. Kalau Anda misinya adalah, oh
McD BTS, saya juga food and beverages, saya juga kepingin orang-orang tahu. Kalau orang-orang tahu dan kepingin, siapa tahu kepincut, ya berarti Anda harus beri direct incentive, berikan promo, berikan giveaway. Tapi kalau Anda merasa kayak nggak terlalu nyambung juga nih, cuman tapi saya tahu BTS lagi nge-hype dan saya juga topiknya cocok, audiens saya cocok, saya akan ngomong sesuatu aja, berkonten biasa aja dengan konteksnya BTS. Jadi range-nya sangat bebas Pak Sandy, tidak harus memberikan direct insentif juga bisa. Jadi insentifnya cuma lebih ke arah ya kita ngejokes, bikin konten yang fun, orang dapat, orang siapa sih yang ngeposting itu, yang viral siapa sih, ya kita dapat awareness-nya. So reward-nya Ya. itu dikembalikan ke misinya Oke. gitu Pak Sandy. Thank you Pak Johan. Wah, ini insight-nya insightful sekali nih. Insight Nah, dari sosial media. bisnis lokal ya Pak Marvin, ini kan juga penting juga bisa tetap growing Pak di sosial media, betul ya Pak Marvin ya. Kalau Betul. tadi kan riding the wave-nya, nah gimana kalau dari sisi konten yang acek ya Pak Johan, kira-kira bukan wave, lagi nggak ada wave nih misalnya, tapi kan tetap harus berkonten juga ya Pak. Ya. Saran buat pebisnis lokal supaya tetap growing bagaimana Pak? Andai kan nggak ada wave nih Pak. Saran pebisnis lokal untuk growing. Banyak banget saran, banyak banget buku, banyak banget teori, dan tidak mungkin juga kita membahas semuanya. Tapi kalau saya mau nyingkat itu, saya coba kasih teman-teman shortcut ke dua hal. Nyeleneh dikit ya dari sosmed ya. Jadi ini juga saya butuh correct me if I'm wrong ke Pak Sandy, karena beliau juga expert di bidang ini. Kita harus tahu bahwa nature-nya bisnis itu paling gampang, salah satunya adalah bagi antara apakah Anda itu bergerak di bidang B2B atau Anda bergerak di bidang B2C. Yes. Yang kalau definisi saya Pak Sandy, B2B itu shortcut-nya untuk tahu adalah yang ngomong dengan yang diajak ngomong itu punya kepentingan. So basically ketika Anda ngomong B2B itu they will listen to you because dari awal memang mereka sudah tahu ini pasti ada kepentingan. Tinggal kepentingannya cocok apa enggak dengan saya. Itu kalau B2B. Tapi kalau ke B2C itu sangat personal ya Pak ya. Ya, secara personal. Nah, kalau B2C itu ke masyarakat luas, which is berarti mungkin ini mungkin terdengar kasar, mungkin juga terdengar unik, aneh. Tapi kalau dari saya definisi B2C adalah bahwa market itu pada dasarnya nggak tahu mereka maunya apa. Jadi kayak Pak Sandy, Pak Marvin, dan saya, Johan, ketika dalam kondisi B2C, ketika ditanya, mau apa? Ya nggak tahu. Apa yang menarik sana? Itu kan? Gampangannya kan seperti itu. Mau makan apa Pak Sandy nanti malam? Open question itu. Ya, masih belum terpikir Pak. Nggak kepikiran gitu loh. Aku kecuali dari awal ada kepentingan. Aku lama banget kepingin bakso. Kemungkinan besar ngomong bakso. Tapi whatever it is, brand akan bisa memprediksi soal maunya B2C. Nah, ini kita setujuin dulu, B2B, B2C. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke sosmednya. Kalau B2B, apalagi kita tahu ada komunikasi interpersonalnya, trust-nya itu ke personalnya B2B, trust-nya itu karena kepentingan. Berarti bisa jadi Anda tahu bahwa dalam sosmed, Anda tidak bisa sebebas ke pemain-pemain B2C, yang bisa dibebaskan adalah figur-figur di baliknya. Kalau dalam hal ini mungkin salah satu caranya adalah personal branding. Munculkan figur yang bisa ngomong ke masyarakat luas, dengan kemudian B2B-nya yang ada kepentingan langsung tahu, oh dia adalah Pak Sandy dari bidang ini, yang foundernya Connectpedia, yang bidangnya fokusnya Connectpedia lah ini. Kepentingan itu terbentuk. Padahal Pak Sandy-nya mungkin karena personal branding ngomong tentang tips marketing, mungkin ngomong tentang visitation dengan saya, dengan Rebecca hari ini. Tapi kan di sini B2B kepentingannya jelas. Bisa chance terbentuknya dari situ. Nah, kalau ke B2C, nah itu sekali lagi saya kembalikan. Teman-teman yang B2C, teman-teman yang bermain ke arah retail, mungkin terutama, Anda harus tahu siapa Anda. Berarti dalam hal ini mungkin ke arah ekspertisnya branding ya, seperti ke Pak Marvin. Brand identity Anda itu siapa? Lalu kemudian next-nya, yang Anda ajak omong siapa target marketnya? Profile, breakdown. Oh, ibu-ibu yang mana? Ibu-ibu 25-30 yang baru merit dengan ibu-ibu umur 40-50, ibu-ibu 30-40 beda. Apalagi semakin ke arah modern 2020, 2010, 2021, semakin spesifik. Kita dulu waktu tahun 90 target demografi jelas. Oh, Indonesia, Pulau Jawa, pebisnis berarti 20 ke atas. Sekarang enggak kayak gitu. 18, 24. 24, 30, 35 mungkin. Jadi sudah segmennya sangat spesifik sekali. Find out who they are, dan kemudian baru Anda breakdown lagi. Apa yang saya ngomong
yang harusnya itu menarik dari sudut pandang mereka. Tinggal kembali ke goal besarnya. Apakah menarik dan harus kembali ke brand saya, ataukah menarik tapi tidak harus kembali ke brand saya, goalnya lebih ke arah supaya sosmed saya tetap relevan, supaya orang tetap mau lihat konten saya. Karena nanti lawannya sebenarnya sesungguhnya sosmed ini cuma satu, Pak Sandy. Ya. Algoritma platformnya yang Berubah terus juga tanahnya. katanya Pak ya, sering berubah-ubah katanya ya. Yes, pesaingnya juga itu banyak. nanti kita lanjutin di part 2 kelihatannya Pak Johan. Menarik itu. Kalau mau dibahas boleh itu menarik. Oke. Jadi mungkin terakhir ya, mungkin perlu diingat, sosmed juga bisnis, sosmed juga punya kepentingan. Jadi ketika kita bermain di sosmed, kita harus comply dengan apa kepentingan tuan tanahnya yang kita bermain ini. Kira-kira harus mengerti cara bermainnya juga. Oke, Connectizen kita barusan mendengar sangat gamblang sekali ya strategi bisnis di sosial media, bagaimana kita bisa riding the wave, bagaimana bisa konten kita relevan dengan target market kita. Nah, teman-teman yang ingin kontak lebih lanjut Pak Johan Kartahadikusuma, beliau dari Tribeka, seorang profesional service ya di bidang digital marketing Tribeka. Pak Johan bisa memberikan ini Pak nomor kontak Bapak, alamat website barangkali. Silakan Pak Johan, supaya teman-teman yang ingin mengenal Bapak lebih dekat bisa kontak Bapak juga. Lewat verbal atau gimana nanti enaknya? Boleh Pak, verbal nanti sama ini kan bisa dikasih teks supaya bisa tercatat. Oke, untuk nomor WhatsApp itu bisa langsung ke 081 23209299. Itu adalah nomor dari official customer service-nya Tribeka. Kebetulan juga saya masih ikut terlibat handle di nomor itu. Lalu bagi teman-teman yang tertarik lebih lanjut, kebetulan kita ada set juga di Instagram tribeka.id. Juga kita ada baru set ke website juga tribeka.id, cuman itu belum Tribeka pakai K atau pakai C ya Pak? Tribeka pakai C. TRIBECA. BECA, oke. Ya, tribeka.id. Itu website juga sudah kita siapin. Nanti ujung-ujungnya finalnya pasti kita akan kontak ya ngomong-ngomong. Jadi mungkin kalau yang mau direct bisa langsung ke nomor WhatsApp. Oke. Jadi Connectizen kita masih di part 1 nih ya. Jadi teman-teman semua kita akan lanjut di part 2. Pak Marvin mungkin mau kasih konklusi, silakan Pak Marvin. Ya, thank you Pak Johan atas jawaban-jawabannya. Ini betul-betul insightful sekali. Jadi Connectizen di sini bisa mendapatkan inspirasi dan mungkin bisa mendapatkan sedikit insight bagaimana sosial media itu kita bisa beradaptasi di dalam sosial media itu. Thank you Pak Johan atas waktunya hari ini. Kita akan bertemu lagi. Sama-sama Pak Sandy dan Pak Marvin. Oke Pak Johan, selamat sore, sehat selalu ya Pak. Terima kasih, selamat sore. Oke, semangat terus ya bagi teman-teman Connectizen. Terima kasih Pak Johan.